Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang permainan bulu tangkis sebagai nilai ujian akhir semester mata kuliah olahraga. Sejarah permainan bulu tangkis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bulu tangkis adalah cabang olahraga yang berupa permainan yang dimainkan dengan memainkan raket dan kok yang dipukul melampaui jaring yang direntangkan di tengah lapangan. Dikutip dari situs Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI, permainan bulu tangkis sudah dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa lebih dari 2000 tahun lalu. Dilakukan di India, Jepang, Thailand, Yunani, dan Cina. Di Cina, permainan ini disebut jianxi yang melibatkan penggunaan kok tanpa raket tetapi menggunakan kaki. Objek permainan tersebut agar tidak menyentuh tanah. Pada abad pertengahan di Inggris ditemukan ukiran kayu yang membuat gambar anak-anak sedang menendang-nendang kok. Di Inggris, permainan tersebut sudah sering dimainkan. Orang-orang mengenal badminton dari sebuah rumah atau istana di kawasan Gloucestershire sekitar 200 km sebelah barat London. Badminton House merupakan nama istana tersebut yang menjadi saksi sejarah bagaimana olahraga tersebut mulai dikembangkan hingga menuju bentuknya sekarang. Di bangunan tersebut, sang pemilik beserta keluarganya pada abad ke-17 menjadikan olahraga ini sebagai aktivitas mereka sehari-hari. Peraturan permainan tunggal olahraga bulu tangkis. 1. Permainan akan melakukan servis dari atau menerima servis dari bidang servis kanan hanya bila nilai pelaku servis adalah 0 atau angka genap. Pertandingan seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Servis dilakukan dan diterima dari bidang servis kiri bila nilai pelaku servis merupakan angka ganjil seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. 2. Kedua pemain yang bertanding akan mengubah bidang servis tempat masing-masing pemain itu berdiri setiap kali sebuah poin dihasilkan dalam setiap permainan atau pertandingan. Teknik dasar permainan bulu tangkis. 1. Teknik memegang raket. Ada dua cara memegang raket, yaitu teknik forehand dan teknik backhand. 2. Teknik pukulan. Teknik pukulan yang biasa digunakan oleh para atlet bulu tangkis adalah memukul dengan teknik forehand. 3. Teknik gerakan kaki. Seorang pemain bulu tangkis harus memiliki kelincahan. 4. Posisi badan. Selain kelincahan, keseimbangan tubuh juga sangat dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis. 5. Posisi badan ketika pukulan. 6. Teknik melakukan servis. Servis bisa dilakukan dengan cara menggerakkan shot lock ke kiri, kanan, depan, atau belakang pemain lawan. Ada 3 cara dalam melakukan servis. 1. Forehand pendek. 2. Forehand tinggi. 3. Layanan backhand servis. 7. Servis teknik mengembalikan. Ada 2 cara mengembalikan servis. 1. Teknik drop shot dan teknik netting. 8. Teknik overhand. Dilakukan ketika posisi jatuhnya shoot
Yok berada di belakang tubuh kita. 9. Teknik smash. Teknik yang dilakukan untuk menyerang dan mematikan ke arah lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat dan perlengkapan bulu tangkis saat bermain. 1. Lapangan. Lapangan dalam olahraga bulu tangkis pada umumnya memiliki ukuran standar, yaitu lebar 6,10 meter dan panjang 13,40 meter dengan bentuk persegi panjang. 2. Net. Fungsi utama dari net merupakan pembatas area permainan, di mana bentuknya adalah seperti jaring. Net bulu tangkis pada umumnya memiliki tinggi kurang lebih 155 cm. 3. Kuk. Kuk pada umumnya terbuat dari bahan berupa bulu angsa dengan pembuatan pabrik. Berat kuk menurut standar yang sudah dibuat oleh IBF adalah sekitaran 5,67 gram. Ada sebuah gabus tempat tertancapnya bulu-bulu angsa secara rapi, dan gabus tersebut pun berlapis oleh kulit putih. Bulu angsa yang ditancapkan di sana ada sekitar 14-16 buah yang kemudian diikat dengan 2 buah tali melingkar. Untuk panjang kuk secara umum adalah 8,8 cm dan pengukuran dilakukan dari ujung kepala kuk sampai dengan ujung daun bulu. Sementara 6,5 cm adalah panjang batang daun kuk dan 2,3 cm adalah panjang kepala kuk. 4. Raket. Raket untuk bulu tangkis sungguh sangat beragam karena jenisnya termasuk sangat banyak dengan bahan yang sangat bervariasi. Ada raket bulu tangkis yang terbuat dari aluminium, tapi ada pula yang terbuat dari grafit dan karbon. 5. Sepatu. Beberapa orang suka bermain bulu tangkis hanya sekadar hobi, tak akan menjadi masalah memakai sepatu apapun, atau bahkan hanya mengenakan sandal atau malah tidak mengenakan alas kaki sama sekali. Namun, demi menghindari cedera, pakailah sepatu khusus untuk bulu tangkis dengan sol yang kuat dan terbukti tak licin. 6. Kaos kaki. Selain sepatu, pemain pun sebenarnya membutuhkan kaos kaki yang juga nyaman dipakai ketika bermain bulu tangkis. Ada banyak produk kaos kaki dengan bahan nyaman dan pas digunakan oleh para pemain bulu tangkis, sehingga tak sulit untuk mendapatkan, asalkan bahannya gampang dan menyerap keringat, maka kali akan terhindar dari bau tak sedap. 7. Baju dan celana. Untuk permainan bulu tangkis rumahan, tentunya baju dan celana tak perlu harus memakai yang khusus. Namun bagi para atlet yang mengikuti pertandingan, baju dan celana perlu khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara memegang raket. Cara memegang raket dalam permainan badminton wajib dikuasai dengan baik oleh setiap pemain. Karena ini adalah teknik dasar yang harus dikuasai jika ingin memenangkan permainan. Berikut ini teknik dasar memegang raket yang minimal dikuasai. 1. Forehand grip. Cara memegang raket forehand grip. Raket berada pada posisi miring, kemudian dipegang oleh ibu jari dan jari telunjuk seperti tangan mengepal. Posisi pegangan tidak boleh berubah-ubah. Usahakan bentuk pegangan selalu menyerupai seperti huruf V. 2. Backhand grip. Cara ini hampir sama dengan forehand, namun posisi pegangan sedikit masuk ke dalam. Untuk pegangan tangan berada pada raket yang lebar, gunakan kekuatan pergelangan tangan untuk melakukan latihan pukulan ke kanan atau ke kiri dan belakang ke depan.